Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara, SDM unggul maju Indonesia, satukan mata dan irama, unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia, tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja, integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera.
yang disampaikan oleh kerjasama berkolaborasi dengan API dan kaum. Untuk itu, ya Allah, ya, jadikan mereka sebagai akar Engkau yang membawa taufik hidayah buat kami. Ya Allah, Zat yang Maha, kami bahwa bentuk kuasa adalah oleh karena ya Allah, tumbuhkan pada masih kami dalam pelaksanaan itu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami mengembang dan tak yang diberikan untuk memberikan kesehatan keluarga, bangsa, dan negara. Ya, ya, Engkau memiliki agama satu hati padukan kami dan masa yang ikhlas perihal kami dalam serta alakan keterangan. Ya Allah Tuhan pengampun, Engkau segala terhadap mengangkat terhadap kami kepadamu mohon maaf dan pertolongan. Rabb taqabbal innaka samiul wa tub innaka tawwab. Rabb ini hasan wa fil qiyas in azab subhan bil ismai wa salam falil walhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Putri Elsa, yang terhormat saya para narasumber yang saya hormati pengurus BPA dan kepanitiaan, pengurus BPK UI, yang saya hormati para pejabat struktural BPS Kementerian Lembaga dan di pemerintah daerah, rekan sejawat BI dan pejabat fungsional lain yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya hingga kita bisa berpegang secara lebih dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan pada kesempatan ini kami melaporkan kegiatan webinar ini kepada Pak Ketua DPP API serta Bapak Ibu hadirin sekalian sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan webinar ini mengambil tema peran strategis Widya Istana dalam implementasi kebijakan transformatif kelembagaan belajaran sampai struktural, merupakan lanjut bersama yang telah dibangun antara DPP API dan kemudian dari program kerja DPP API 2023 dan termasuk dalam inisiatif strategi 5. Berikutnya, narasumber yang akan menyampaikan paparan adalah Bapak Deddy Sworo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Pelaksanaan Kebijakan Partai, dan Ibu Nur Azizah Widya Estara pada Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo. Yang keempat, samping para Widya Estara, peserta webinar ini juga berasal dari pejabat struktural lembaga pelatihan atau BPSDM, dan saat ini jumlah peserta melalui LIM adalah sekitar 117,
dan juga ada melalui YouTube. Keenam, demikian segala laporan kami atas nama media Departemen Kerjasama Antarabangsa Dalam dan Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama dari BPPAD dan BPK Kementerian Keuangan, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan. Semua program punya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada yang sempurna dalam penyelenggaraan webinar ini. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ketua Umum kami, Bapak Budiarso Widodo, untuk dapat memberikan arahan yang sekaligus membuka acara webinar ini. Demikian kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon agar suaranya yang dari saya lihat tuh hostnya supaya yang saya hormati halo, suaranya halo, yang saya hormati majelis dan DPP, para wakil ketua, sekretaris, para pengurus PPW, BPK API, para Ibu Murwati NA, Kelembagaan Kalasan, Kementerian Daya Partai Negara dan Informasi Birokrasi, Ibu Nurhayah, IF Widyaswara, dan sumber daya Kementerian Komunikasi dan Informatika, moderator para Widyaswara, undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita pertama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenan dan ridhonya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri bersama-sama acara webinar dengan topik peran strategis Widyaswara dalam implementasi kebijakan transformasi kelembagaan delayering pejabat struktural. Tema webinar kali ini saya pandang sangat tepat dan strategis. Mengapa tepat? Karena tema ini menjadi salah satu isu yang sangat sedang hangat-hangatnya berkaitan dengan program penyederhanaan birokrasi dan transformasi peran dari jabatan struktural menuju jabatan fungsional, menuju birokrasi berkelas dunia. Strategis karena peningkatan kompetensi Widyaswara menjadi salah satu kata kunci, tantangan dan sekaligus langkah mendasar
di dalam upaya pengembangan kompetensi ASN dalam menciptakan SDM aparatur negara yang unggul menuju dan berkelas dunia. Bapak dan Ibu sekalian, dengan tema di atas, webinar ini saya harapkan bisa menjadi salah satu upaya dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia API dalam mencoba menjawab tantangan dan memberikan kontribusi terhadap program peningkatan kompetensi ASN yang diharapkan pemerintah tersebut. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya secara khusus untuk menyapa Bapak dan Ibu para pejabat struktural di lingkungan BPSDM yang hadir pada kesempatan ini, serta para pengurus Dewan Pimpinan Komisariat API di Kementerian Lembaga atau Badan serta Dewan Pimpinan Wilayah DPW API dan DPP API serta hadirin para widyaswara khususnya yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Di era perubahan lingkungan strategis yang cukup pesat dan berpotensi merubah segala tatanan yang ada, di antaranya masuknya revolusi industri 4.0 sekarang ini, kita semua dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, pola hidup kita agar bisa bertahan terhadap berbagai perubahan tersebut. Perubahan yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai era disrupsi, di mana semua pihak tidak bisa mengabaikan penguasaan teknologi informasi, menyadarkan kita semuanya untuk harus selalu berkembang sebagai tuntutan dunia digital saat ini. Perkembangan diri ini merupakan suatu konsekuensi agar kita dapat bertahan, menyesuaikan diri, dan bahkan sedapat mungkin menguasai dan mengelola dampak perubahan itu sendiri ke arah yang sesuai kita harapkan. API sebagai wadah berkumpulnya para profesi widyaswara tentunya tidak luput dari upaya melakukan langkah-langkah konkret dalam merespon perubahan lingkungan global tersebut. Untuk itulah, API sebagai sublimasi Ikatan Widyaswara Indonesia IWI melalui DPP saat ini terus berbenah, melakukan penyesuaian, transformasi, dan rebranding agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ASN yang berkelas dunia. Salah satu langkah yang dilakukan API adalah terus-menerus menggali peluang-peluang yang mungkin bisa digunakan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi widyaswara. Guna mendukung arah pengembangan ASN, perlu dilakukan langkah-langkah adaptasi, pembenahan, penataan, dan perubahan pada lembaga birokrasi mengikuti perkembangan lingkungan strategis, teknologi informasi, dan digitalisasi yang terjadi. Lembaga birokrasi pemerintah seyogianya didesain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara nyata dalam memberikan layanan publik, pelaksana pembangunan, dan perekat kesatuan dan persatuan nasional dengan senantiasa melakukan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi pada dasarnya merupakan pembenahan dan perombakan mendasar terhadap seluruh mata rantai organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing. Grand design, penataan kelembagaan birokrasi seyogianya disusun secara ramping, downsizing, pendek, flattening, dan kaya fungsi atau function yang mengarah pada terbentuknya organisasi
dengan jenjang kendali yang pendek, delayering, sehingga operasionalnya akan semakin efektif, efisien, dan fleksibel. Adanya perubahan organisasi ini secara otomatis akan membawa konsekuensi bagi para ASN untuk menyesuaikan dan berkompetisi dalam meningkatkan kemampuannya. Organisasi pemerintah saat ini dirasa terlalu besar dan sangat birokratis dengan jenjang eselon yang panjang, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi relatif lebih lama. Kebijakan menghilangkan jabatan tingkat struktural bertujuan untuk memperpendek rentang kendali proses bisnis dan administrasi agar keputusan yang diambil lebih efektif. Meskipun demikian, perlu juga difikirkan tata kerja organisasi yang sudah menghilang sekat-sekat atau silo-silo strukturalnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, API sebagai pada profesi widyaswara mempunyai tanggung jawab. Salah satunya adalah mendorong widyaswara untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya agar semakin profesional di dalam menjalankan tugas profesinya. Menyikapi kebijakan delayering, widyaswara harus bisa memberikan warna pada tata laksana pelaksanaan tugas ke depan. Profesionalisme widyaswara dituntut bisa menjadi bagian dari langkah-langkah terobosan atas pelaksanaan pekerjaan yang menuntut kolaborasi dan manajemen lintas jabatan fungsional. Lembaga pelatihan diharapkan bisa memberikan lebih banyak ruang bagi keterlibatan widyaswara dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang menjadi tugas organisasi. Upaya keterlibatan ini harus diikuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi dalam menghadapi cara-cara baru, menyelesaikan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan organisasi. Dalam kaitan ini, peranan widyaswara semakin strategis dan menjadi tumpuan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk itulah menjadi tugas dan tanggung jawab API untuk selalu mencari peluang bagaimana para widyaswara, anggota API, mendapat kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. Kebijakan baru tentang penyederhanaan jabatan struktural yang memberi dampak pada delayering merupakan momentum bagi widyaswara untuk memberikan peran yang lebih besar bagi organisasi. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, dengan berbagai latar belakang sebagaimana saya uraikan di atas, itulah webinar kali ini diadakan. Pada kesempatan ini, DPP API ingin mengucapkan terima kasih dan selamat atas prakarsa Departemen Kerjasama Antar Lembaga di Dalam dan Luar Negeri untuk menyelenggarakan acara webinar ini dengan tema peran strategis widyaswara dalam implementasi kebijakan transformasi kelembagaan delayering pejabat struktural. Kegiatan seminar daring ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Kerjasama Antar Lembaga di Dalam dan Luar Negeri DPP API sebagai tindak lanjut dari kerjasama DPP API dengan Kementerian PAN-RB dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kompetensi dan profesionalitas widyaswara di seluruh Indonesia. Tujuan webinar ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan transformasi kelembagaan delayering secara nasional, serta mendapatkan best practices peran widyaswara sebagai salah satu jabatan fungsional dalam implementasi kebijakan delayering dalam institusi pendidikan dan pelatihan, baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Harapannya adalah hasil webinar ini bisa menjadi bahan atau masukan yang sangat berharga yang menginspirasi widyaswara dan institusi pendidikan dan pelatihan baik di pusat. Untuk itu, webinar menghadirkan para narasumber yang relevan dan sangat berkompeten terkait dengan tema.
Saya atas nama DPPAP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para narasumber, yaitu Ibu Nani Murwati, SEMA, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang berkenan menyampaikan materi dengan tema kebijakan transformasi kelembagaan delayering, pejabat struktural, dan Ibu Nur Aziza SSI MSI, Wideswara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkenan berbagi pengalaman dengan tema Best Practice Implementasi Kebijakan Delayering pada Institusi Pendidikan dan Pelatihan. Mengakhiri kata sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat menyukseskan acara webinar ini. Secara khusus tentunya kepada panitia pelaksana dari Departemen Kerjasama Antar Lembaga di dalam dan luar negeri yang dipimpin oleh Pak Gunawan Kusumo, yang dalam waktu singkat bisa mengatur persiapan dan pelaksanaan webinar ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat nyata bagi upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi para wideswara serta API. Dan akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar peran wideswara dalam implementasi kebijakan kelembagaan delayering pejabat struktural tanggal 5 April 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saran dan masukan selalu kami harapkan agar kegiatan sejenis di masa mendatang bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.